Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya petani hidroponik Comal. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman dan sekaligus memberitahukan pada sahabat pemirsa petani hidroponik Comal yang order bibit-bibit dari petani hidroponik Comal. Nah, nantinya bibit-bibit ini kalau sudah sampai ada persiapan terlebih dahulu, yaitu media tanam. Media tanam biasanya kalau kita ingin membeli bibit harus mempersiapkan media tanam terlebih dahulu. Jangan sampai media tanam belum ada kita keburu beli bibit. Nah, media tanam disiapkan lalu kita memesan bibit. Untuk para penghobi, apalagi kalau kita beli bibit-bibit dari online. Tetapi kalau untuk bibit yang saya berikan contoh saat ini, itu tidak usah langsung digrounding di tempat penanaman. Alangkah baiknya tanaman tersebut di karantina terlebih dahulu agar supaya pertumbuhannya maksimal. Nah, kita hanya cukup mempersiapkan media hanya beberapa saja. Gunanya apa? Gunanya untuk menambahi media yang sudah ada. Nah, contohnya seperti ini. Ini juga bisa diaplikasikan bagi teman-teman pemirsa yang membeli bibit secara online. Kita tidak terburu-buru langsung menanam di tempat terbuka. Lebih baik kita karantina terlebih dahulu di tempat yang lumayan teduh tetapi terbuka. Nah, nanti ketika sudah tanaman sudah berdaun baru, sudah terlihat adaptasi, baru kita pindah ke tempat yang kita inginkan. Karena kalau kita terlalu buru-buru, nanti tanaman terlalu kepanasan, akhirnya tanaman pertumbuhannya kurang maksimal. Seperti ini. Kalau mau dapat bibit dari petani hidroponik Comal, modelnya seperti ini. Untuk plastik wrapnya kita buka. Nah, kita buka terlebih dahulu. Nah, kita buka plastik wrapnya. Seperti ini. Ini biasanya satu bibit itu 1 kilo. Karena sudah menggunakan media besar. Kita buka. Nah, cukup kita buka lagi seperti ini, ya. Lalu kita tambahin media saja. Karena inilah antisipasi awal agar supaya tanaman tidak stres dalam perjalanan. Setelah perjalanan jauh, dengan cara ini maka tanaman akan lebih mudah adaptasi dan pertumbuhan juga bagus. Nah, kita lakukan seperti ini hingga media terpenuhi seperti ini. Nah, kita goyang-goyang agar media jatuh ke permukaan, mengisi rongga-rongga yang belum terisi. Setelah kita penuhi seperti ini, lalu kita isi air, kita tambahkan air. Kita lakukan penyiraman seperti ini agar supaya media lama sama media baru menyatu pada akar tanaman. Setelah kondisinya seperti ini, kita harus gunakan yaitu penyangga. Kita gunakan bambu atau apa, yang penting mampu menyangga tanaman tersebut agar bisa berdiri. Nah, seperti ini. Karena pada dasarnya tanaman anggur itu merembet dia. Maka dari itu kita kasih rembetan seperti ini. Agar tidak terlepas, kita membutuhkan tali pengikat. Nah,
Karena kalau video-video saya sebelumnya, setiap sulur yang keluar saya suruh membuangin karena nutrisi biar tidak terbuang sia-sia. Nah, contohnya seperti ini, kita kasih pengikat. Gimana caranya mengikatkan? Nah, seperti ini. Kita gunakan tali rafia atau tali apa yang terserah para pemirsa. Yang penting tali tersebut jangan keras, karena nanti batang ini semakin lama semakin membesar. Kita ikatkan pada rembetan seperti ini. Letaknya kita sesuaikan pada kondisi tanaman seperti tadi ya. Setelah seperti ini, lalu kita sandarkan tanaman pada rembetan. Nah, kita ikatkan agar tanaman lebih tegak dan tidak mudah goyang, sehingga pertumbuhan berjalan dengan cepat. Karena tanaman kalau dirobohkan sama diberdirikan seperti ini, nutrisi lebih cepat dengan cara berdiri. Dia mengalir ke atas lebih cepat daripada mengarah ke samping atau ke bawah. Nah, hasilnya seperti ini. Semoga teman-teman yang membeli bibit paham bagaimana cara perawatannya bibit setelah datang, bagaimana perlakuannya. Ini saya bikinin videonya. Sebagaimana juga telah saya bikin video yang untuk stroberi. Perlakuannya hampir sama, tetapi kalau untuk anggur ini lebih mudah, karena anggur ini tanaman di dataran rendah, jadi memang dia itu mudah adaptasi seperti ini. Apalagi kalau kita beli bibitnya sudah banyak akarnya, maka tanaman tersebut akan lebih mudah untuk ditangani. Yang penting kalau kita membeli bibit itu harus berhati-hati, cari akun-akun yang memang benar-benar akun asli. Serta kita harus bisa memilih dan memilah, karena sesuatu itu biasanya juga tergantung harganya. Jangan tergiur dengan harga. Banyak teman-teman di Facebook, di grup-grup yang tertipu karena mereka kebanyakan tergiur dengan harga. Jika memang harganya kok terlalu murah, itu harus dipertanyakan. Karena dalam proses menanam anggur itu tidak mudah, ya gampang-gampang susah, tergantung keahliannya masing-masing. Tetapi jika memang penawaran itu terlalu murah, itu harus dipelajari terlebih dahulu. Cukup sekian. Jika ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya manusia biasa, minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa memberi manfaat bagi para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.